Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita mau langsung bahas nih bab 5 dari buku Order Out of Chaos, Scott Walker. Ini berdasarkan kutipan yang Anda bagikan juga. Fokusnya apa? Ya, cara-cara praktis lah buat negosiasi sama orang yang kita anggap sulit gitu. Ini dari kacamata negosiator Sandra loh. Jadi misi kita, ya gali intisarinya aja. Biar bisa Anda pakai langsung nanti di obrolan sehari-hari yang menantang. Nah, yang menarik nih, buku ini ngajak kita ubah cara pandang dulu. Jangan lihat sebagai orang sulit, tapi apa? Lawan bicara yang tangguh. Oke, mari kita bedah ini. Jadi langkah pertama banget nih, kalau ketemu lawan bicara tangguh ini, ya kata buku itu, kita coba pahami dulu. Kenapa sih mereka gitu? Kacamata apa yang mereka pakai? Kebutuhan apa sih sebenarnya yang nggak kelihatan di balik sikapnya? Sering banget akarnya itu, yaitu kebutuhan dasar manusia yang mungkin lagi nggak terpenuhi. Gimana tuh penjelasannya? Iya, betul sekali. Nah, yang menarik di sini, buku ini kan menyoroti beberapa kebutuhan dasar ya. Mungkin terinspirasi Maslow atau Robbins gitu. Ada kebutuhan rasa aman, terus butuh kendali juga. Ada juga rasa ingin terkoneksi, diterima. Sama ya ini harga diri lah merasa berarti. Nah, kalau salah satu ini keganggu, wajar banget orang jadi defensif atau ya susah diajak ngomong. Kuncinya di situ. Kalau kita bisa paham ini, itu bisa jadi kayak pembuka pintu komunikasinya gitu. Contohnya kan ada di studi kasus nomor 6 di buku itu. Yang pria di mobil sama bayinya itu. Dia kan jelas banget merasa wah putus asa gitu ya, rasa aman, kendalinya hilang semua. Oke. Jadi intinya jangan langsung bales sikap mereka ya, tapi kita jeda dulu, coba ngertiin. Nah, salah satu alat praktisnya kan empati ya. Biarpun kita mungkin, wah nggak setuju banget sama dia, buku ini nyebut teknik spesifik pelabelan emosi. Nah ini nih, bagian yang menurut saya, wah menarik banget tapi juga agak gimana gitu ya. Betul. Pelabelan emosi ini intinya ada di teknik 13 sama 15 kalau nggak salah. Itu kita coba sebutin emosi yang kita tangkap dari dia. Misalnya kita bilang, kayaknya Anda merasa agak khawatir ya soal ini. Atau mungkin kedengarannya situasi ini penting banget ya buat Anda. Tujuannya itu bukan buat nebak 100% benar, bukan itu. Tapi lebih ke nunjukin kalau kita tuh usaha. Usaha buat memahami sudut pandang mereka. Nah, ini biasanya bisa bikin pertahanan mereka agak turun dikit. Kalau mau dikaitin sedikit nih ya ke teori Kahneman, ini kayak kita nenangin dulu respon emosional otomatisnya dia, sistem satu itu. Biar apa? Biar logikanya sistem duanya bisa mulai jalan. Iya. Kedengarannya bagus sih teorinya. Tapi saya jadi mikir nih, gimana kalau kita salah nebak emosinya? Apa buku ini ngebahas juga risikonya? Takutnya malah jadi lebih canggung gitu kan, kalau tebakan kita meleset jauh? Nah, pertanyaan bagus itu. Buku ini nekenin gini, niat tulus kita buat memahami itu yang paling penting. Bukan soal labelnya harus pas banget. Kalaupun salah ya nggak apa-apa, kita bisa koreksi aja. Oh maaf, mungkin bukan frustrasi ya, tapi lebih ke arah gitu. Itu tetap nunjukin usaha kita buat nyambung kok. Dan biasanya sih diapresiasi. Nah, selain fokus ke lawan bicara, penting juga kita ngelola diri sendiri kan? Nah, iya banget. Itu dia, mengelola diri sendiri pas lagi hadapin mereka itu krusial banget rasanya. Walaupun ini dari bab lain ya, tapi ada konsep aturan 90 detik itu loh yang relevan banget kayaknya. Jadi pas emosi negatif kita sendiri nih yang naik gara-gara interaksi, sadari aja itu kayak reaksi kimia di tubuh kita. Biarin aja gelombang itu lewat katanya sih sekitar 90 detik. Tanpa kita terus-terusan muter pikiran negatif di kepala. Wah, ini saya sering lupa nih kalau lagi panas. Iya. Mengingatnya sebagai proses fisik itu emang bisa bantu banget. Dan selain ngelola emosi pas kejadiannya ya, buku ini juga nekenin pentingnya persiapan. Walaupun cuma sebentar aja, ini inti dari teknik 14. Jadi sebelum masuk obrolan yang kira-kira bakal alot nih, coba deh pikirin bentar, satu hasil ideal yang Anda mau apa sih? Terus antisipasi juga, mungkin satu atau dua reaksi sulit yang bakal muncul dari dia. Ini bukan buat bikin skrip kaku ya, tapi lebih ke kesiapan mental aja, biar nggak gampang reaktif gitu. Oke. Nah, ini kembali ke Anda nih, para pendengar. Semua teknik dari dunia negosiasi yang, wah, resikonya tinggi ini, ternyata bisa banget kan dipakai sehari-hari.
Bayangin deh, mungkin pas hadapin rekan kerja yang defensif di rapat. Bisa coba tuh label emosinya. Kayaknya ada kekhawatiran ya soal dampak proyek ini. Atau pas ngobrol sama anggota keluarga yang lagi emosional banget, atau klien yang permintaannya banyak. Jadi, apa artinya ini semua buat Anda? Ya, ini soal punya senjata mental tambahan lah, biar bisa hadapi interaksi sulit dengan lebih tenang, lebih strategis. Oke, kalau gitu, coba kita rangkum ya inti dari bab 5 ini. Pertama, hadapi lawan bicara tangguh itu dengan coba pahami dulu kebutuhan dasarnya apa. Kedua, pakai empati taktis, kayak tadi pelabelan emosi, buat nunjukin kita usaha paham. Terus jangan lupa kelola emosi diri sendiri. Ingat tuh, aturan 90 detik tadi bisa dicoba. Dan terakhir yaitu, siapkan diri sejenak lah secara strategis sebelum mulai ngobrol. Iya, betul. Dan ini mungkin bisa jadi satu pertanyaan penting ya buat Anda renungkan nanti. Gimana kalau misalnya di negosiasi sulit Anda berikutnya, Anda coba deh amati secara sadar dinamika hubungannya. Apakah Anda atau dia merasa lebih superior, atau inferior, atau setara? Ini nyambung ke ide di teknik 13 tuh. Atau mungkin sejauh mana sih kesediaan Anda buat benar-benar memahami, sekali lagi nih, memahami ya, bukan berarti setuju, perspektif yang beda banget sama Anda. Sejauh mana kemauan itu bisa jadi kunci terkuat Anda buat membuka kebuntuan komunikasi? Coba direnungkan aja. Wah, menarik banget. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini ya. Semoga wawasan dari bab 5 ini ada gunanya deh buat percakapan menantang Anda berikutnya. Sampai jumpa!